Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi, salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga dengan metode DIA. Singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalani interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik. Dan Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Selain mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga, saya juga mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian saya, yaitu Hukum Adat, Hukum Perwakapan di Indonesia, serta Sejarah Perkembangan Hukum Islam, yang terdistribusi di semester ganjil dan genap. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya untuk aspek pengajaran. Baiklah, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga. Deskripsi mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga merupakan mata kuliah lanjutan bagi mahasiswa semester 6 pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimi. Karena untuk memprogram mata kuliah ini, mahasiswa harus terlebih dahulu menyelesaikan mata kuliah Sosiologi Hukum dan mata kuliah Hukum Keluarga di semester sebelumnya. Mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga ini diberikan sebanyak 2 SKS dengan alokasi waktu selama 2 kali 50 menit dalam setiap pekan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami, menjelaskan, menganalisis, membandingkan, dan merefleksikan fenomena yang terjadi dalam keluarga melalui berbagai kajian teori, konsep-konsep, dan contoh-contoh kasus yang terjadi dalam keluarga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga yaitu 1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga, tujuan dan kegunaan mempelajari hukum keluarga, hukum mempelajari dan mengajarkan hukum keluarga Islam, serta sistem kekeluargaan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup sosiologi hukum keluarga, konsep hukum dalam sosiologi, proses-proses sosialisasi, asas-asas perkawinan menurut hukum Islam dan perundangan, dan hubungan-hubungan dalam keluarga. Sementara yang ketiga yaitu mahasiswa mampu membandingkan berbagai konsep dalam pengkajian keluarga. Dan terakhir yang keempat, mahasiswa mampu merefleksikan penerapan hukum keluarga di Indonesia. Sebagai bahan kajian dari materi pembelajaran untuk mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga, 2. Tujuan dan kegunaan mempelajari hukum keluarga, yang ketiga, hukum mempelajari dan mengajarkan hukum keluarga Islam, yang keempat, sistem kekeluargaan di Indonesia, yang kelima, proses-proses sosialisasi, meliputi sosialisasi sebagai suatu proses, sosialisasi pengalaman sepanjang hidup, sosialisasi peran menurut jenis kelamin, serta pengaruh perbedaan kelas sosial terhadap sosialisasi anak dalam keluarga. Yang keenam, konsep-konsep hukum dalam sosiologi, diantaranya adalah hukum sebagai kontrol sosial, hukum sebagai alat pengubah masyarakat, hukum sebagai simbol, hukum sebagai alat politik, dan hukum sebagai alat integrasi. Yang ketujuh, ruang lingkup sosiologi hukum keluarga, meliputi struktur keluarga, ciri-ciri keluarga, tipe atau bentuk keluarga, pemegang kekuasaan dalam keluarga, serta peranan dan fungsi keluarga. Yang kedelapan, asas-asas perkawinan menurut hukum Islam dan perundangan, meliputi monogami terbuka,
kesukarelaan, persetujuan atau tidak boleh ada paksaan, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri, dan asas untuk selama-lamanya. Yang kesembilan yaitu hubungan-hubungan dalam keluarga, meliputi hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, dan hubungan antar saudara. 10. Berbagai kerangka konsep dalam pengkajian keluarga meliputi pendekatan fungsional struktural, pendekatan interaksional dan latar belakang secara umum, serta pendekatan konflik. Dan yang terakhir yang ke-11 yaitu refleksi penerapan hukum keluarga di Indonesia. Di antaranya adalah poligami, pernikahan di bawah umur, kesetaraan hak antara suami dan istri, serta membangun kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Daftar referensi yang digunakan meliputi kajian-kajian hukum keluarga, baik perspektif hukum Islam, peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, serta kajian ilmiah tentang hukum keluarga, seperti Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebuah kajian syariah undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Pokok-pokok sosiologi hukum, pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial, teori, aplikasi dan pemecahannya, hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, bunga rampai sosiologi hukum keluarga, serta buku-buku penunjang lainnya yang sesuai dengan bahasan mata kuliah sosiologi hukum keluarga. Pembelajaran ini dilaksanakan selama 16 pekan, termasuk UTS dan UAS, di mana 14 pekan pembelajaran materi dengan sistematika 9 pekan pemahaman, 1 pekan komparatif, dan 1 pekan lagi refleksi permasalahan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Berjumlah 14 pekan ditambah 2 pekan UTS dan UAS. Untuk sistem penilaian, aktivitas mahasiswa, nilai tugas, UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot yang berbeda, di mana ketentuan tentang itu disampaikan pada pertemuan di awal semester dalam persetujuan kontrak perkuliahan. Bobot nilai UTS sebesar 20%. Tadi nilai mata kuliah dalam 1 semester. Bentuk ujian berupa ujian tertulis dan atau ujian lisan. Kemudian ujian akhir semester dengan bobot nilai sebesar 40%. Materi UAS meliputi keseluruhan materi perkuliahan yang disampaikan dari tatap muka pertama hingga terakhir. Bentuk ujian berupa ujian tertulis dan atau ujian lisan. Bobot resitasi tugas sebesar 30% dilaksanakan dalam 1 semester. Bentuk penugasan yaitu tugas mandiri yang dipresentasikan secara berkelompok. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Penilaiannya didasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan berkomunikasi, serta ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, penilaian terhadap aktivitas mahasiswa atau performance tekankan pada tingkat partisipasi dan kinerja mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan indikator berupa kehadiran, keaktifan diskusi, dan perilaku yang baik. Bobot nilai performance sebesar 10%. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa cara, di antaranya menggunakan metode umpan balik atau feedback, di mana saya meminta mahasiswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dalam setiap materi yang saya sampaikan, agar saya dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Selain itu, mahasiswa juga dapat bertanya di luar jam perkuliahan untuk hal-hal yang belum tuntas terjawab dalam ruang kuliah, atau permasalahan lain seputar pokok bahasan mata kuliah sosiologi hukum keluarga tersebut. Demikian informasi yang bisa sampaikan mengenai mata kuliah sosiologi hukum keluarga untuk program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahim Sukoharjo, Situbondo. Berikut merupakan video cuplikan pembelajaran yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka untuk mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga. Bagaimana? Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Kita sebenarnya beruntung karena kita ada di tempat baik dan sekarang dalam kondisi yang alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Yang baik itu ada di lingkungan yang baik, dalam kondisi yang baik beserta orang-orang yang baik. Kita bersyukur. Ada banyak orang di luar sana yang tidak seperti kita dan ingin di tempat kita sekarang. Kenapa?
Di antara kelebihan kita adalah santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo yang juga mahasiswa Universitas Ibrahim. Jadi predikat kalian istimewa karena kalian adalah santri yang mahasiswa. Nah, baik, untuk lebih berkahnya silakan dari pimpin untuk berdoa. Silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hampir semua orang itu value-nya hanya 3. Yang pertama itu kebahagiaan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah keluarga yang baik. Jadi kenapa kita penting membahas tentang sosiologi hukum keluarga ini? Karena keluarga yang baik adalah idaman dari setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena dari keluarga yang baik ini akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Awal tentunya keluarga adalah terlaksananya sebuah perkawinan. Jadi kita akan menjadi keluarga yang baik kalau kita berkeluarga. Kalau belum kawin-kawin, tidak akan terbentuk keluarga yang baik karena belum berkeluarga. Harus ada sepasang suami dan istri, laki-laki dan perempuan, yang diikat dalam satu perkawinan. Kalau dalam Al-Quran itu dikenal dengan ishaqon ghalidha, adalah pertalian yang sangat erat. Berbagai aktivitas yang dilakukan dalam keluarga adalah untuk menjaga atau mewariskan budaya orang tua pada anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat bertemu dan berkembangnya fisik, mental, jiwa, dan rasa sosial pada anggotanya. Jadi keluarga adalah madrasah pertama dan utama. Sebelum kita sekolah formal, dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas sampai sekarang di perguruan tinggi, itu yang pertama kali kita mengenal tentang pendidikan fisik, mental, jiwa, dan rasa sosial itu pertama adalah keluarga. Saja dalam keluarga itu kadang-kadang ada permasalahan yang seolah paling mendasar. Bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga itu seringkali tumpang tindih. Bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu itu kadang-kadang tumpang tindih. Untuk itu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing peranan orang tua itu. Silakan yang presentasi Mbak Vita ya. Kita silakan dari kelompok 5. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan saya sendiri Vita Fuaini dan rekan saya Putri Romo Utami. Baiklah, langsung saja hak seorang ayah. Hak seorang ayah mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat dari istri dan anak-anaknya. Kewajiban seorang ayah menjadi kepala keluarga, menjadi teladan kepada istri dan anak-anak serta memberikan nafkah lahir batin. Tanggung jawab seorang ayah menyediakan kebutuhan, menjamin kesehatan keluarga, melindungi dan menjaga anggota keluarga. Setelah itu, ibu. Hak seorang ibu mendapatkan perlindungan suami, mendapat kasih sayang dari anak-anaknya, dan mendapat rasa hormat dari keluarga. Kewajiban seorang ibu menjadi kepala rumah tangga, menjadi teladan bagi anak-anaknya, mematuhi perintah suami dan menyejukkan keadaan rumah. Tanggung jawab seorang ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga,
merawat keluarga, dan memberikan ASI pada anak-anaknya. Oke, sekian itulah informasi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Mungkin ada yang muskil, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Apa perbedaan kepala keluarga dengan kepala rumah tangga? Silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ica. Pengertian kepala keluarga sendiri yaitu kepala keluarga adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang ada, berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak hanya berbentuk fisik ataupun nyata, melainkan juga mengatur visi dan misi keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang baik. Nah, sedangkan kepala rumah tangga sendiri yaitu penanggung jawab berkaitan dengan segala sesuatu yang mengenai pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Bisa dilakukan sendiri oleh salah satu anggota keluarga maupun penugasan seorang yang dipercaya oleh keluarga tersebut walaupun bukan anggota keluarga. Itu jawaban dari Beberapa pendapat dari para ahli yang membedakan bentuk-bentuk keluarga di antara beberapa pendapat-pendapat yang ada. Nah, berdasarkan garis keturunannya itu ada dua bentuk keluarga. Yang pertama itu ada patrilineal dan matrilineal. Ada keluarga saudara yang terdiri dari saudara-saudara dalam beberapa generasi. Nah, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah matrilineal itu. Kalau dalam sehari-hari kehidupan sehari-hari biasanya yang menganut sistem patrilineal itu seperti apa? Seperti misalkan umat Islam. Umat Islam itu garis keturunannya melalui jalur garis ayah. Makanya ada bin, ada binta. Jadi yang generasi itu berlanjut dengan adanya cara yang kedua adalah kebalikan dari itu adalah sistemnya matrilineal. Jadi garis keturunan yang diambil itu adalah dari ibu. Ini terdapat di Minangkabau. Minangkabau itu garis keturunannya dari garis ibu. Padahal Minangkabau ini adalah salah satu suku yang menganut agama Islam kental ya. Kalau dalam di sana itu pepatahnya itu adat basandi syarat basandi kitab. Padahal dalam Al-Quran jelas bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau sifat laki-laki itu ada satu level di atas perempuan. Tapi di sana sistemnya yang dianut adalah matrilineal itu. Itulah keunikan dari Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan besar, siapakah anggota keluarga yang memiliki peranan sangat urgen atau paling vital dalam keluarga? Siapa kira-kira? Ya, silakan. Menurut saya ibu, Pak. Karena selain melahirkan, membesarkan dan mengasuh anaknya, beliau juga menyiapkan seluruh kebutuhan anggota keluarganya. Samping itu juga ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum si anak itu masuk ke perguruan atau ke kelas formal sekolah. Ya, bisa. Silakan. Selain mungkin ada yang pendapat yang lain? Lain itu? Ya, silakan. Saya percaya beliau dalam pemimpin dalam satu keluarga yang bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya, mulai dari lingkungan hingga pemenuhan semua kebutuhan dari fisik, mental, dan spiritual. Bahkan dia juga diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ibu, ayah, ada pendapat lagi yang satu ini? Silakan. menurut saya sih anak, Pak. Karena anak di sini Anak, kan, ya, karena di sini menyangkut dasar keluarga. Semua yang dilakukan orang tua di sini kan demi anaknya. Bahkan orang tua di sini rela melawan rasa sakit, lapar, haus, panas, bahkan hujan sekalipun demi kebahagiaan anaknya. Segala harapan dan cita-cita anaknya agar tercapai. Gitu, Pak. Ya, diantaranya perempuan sekolah tinggi-tinggi biar anaknya juga dapat pendidikan yang baik. Jadi tujuannya tetap anak ya. Yang paling dominan berarti yang mana? Sama-sama dominan berarti kan.
pertama itu adalah peran ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota sosial serta anggota dewan serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Jadi benar seperti yang disampaikan tadi, pertanggungjawabannya juga tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, tapi juga perlindungan, rasa aman dan seterusnya. Itu adalah peran ayah. Jadi masing-masing punya peran. Selanjutnya adalah peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Jadi dua ya, istri sama ibu. Ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari masyarakat dari sendiri juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Tapi peran pencari nafkah tambahan ini sebenarnya sebagai bantuan untuk membantu meringankan beban suami. Kewajiban mencari nafkah tetap kepada suami, istri hanya membantu. Seperti halnya dalam hal kepengasuhan misalkan. Kalau istri masih sibuk masak di dapur, terus anaknya tidak ada yang mandiin, nah berarti ayah ini berperan untuk memandikan anaknya. Tapi perannya sebagai membantu ya, hanya membantu. Kewajibannya tetap pengasuhan, apalagi si anak belum berusia 2 tahun. Karena dalam 2 tahun itu kalau dalam Al-Quran itu harus dalam pengawasan, karena rodoknya itu pemenuhan kebutuhan ASI itu selama 2 tahun. Jadi peranan seorang ibu dalam 2 tahun itu sangat-sangat vital kepada anak. Tapi bisa dibantu oleh ayahnya. Sifatnya hanya membantu. Kewajibannya tetap kepada ibu. Nah selanjutnya ini karena ini semua adalah anak-anak, jadi tidak mau kalah dengan yang beliau berdua. Karena memang iya benar ya, kalian orang tua kalian untuk kalian sampai kepada jenjang ini benar, rela berpanas panas, rela mereka itu berani mati tapi takut lapar, takut keluarganya lapar, anaknya lapar. Jadi bahkan berani menentang maut ya orang tua kita itu. Bersyukurlah kita di posisi sekarang sampai mengenyam pendidikan tinggi seperti sekarang, perguruan tinggi. Karena jadi payah orang tua kita. Tujuannya apa? Biar hanya untuk anggapan orang tua itu biar yang tidak berpendidikan hanya saya. Atau misalkan sudah berpendidikan anak saya agar tidak hanya berpendidikan seperti saya yang hanya S1, minimal harus S2. Itu orang tua. Mengambil keputusan untuk masa depan kita. Jadi tujuannya untuk anak-anaknya. Jadi ini ya, peran anak melaksanakan peran sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual sesuai dengan usianya. Ya kalau anak-anak SMP seperti apa, SMA seperti apa, anak SMP seperti apa. Tapi di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan mungkin. Bagaimana peranan seorang ibu atau istri yang memiliki karir di luar rumah, tapi sementara itu memiliki kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi serta melengkapi hidup? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membantu menjawab. Ya, silakan. Boleh saja istri atau ibu itu merintis karir di luar rumah, apalagi tujuannya untuk membantu meringankan beban suami sebagai kepala keluarga. Hal itu dilakukan karena faktor ekonomi yang belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu bisa jadi keahlian si istri yang dituntut dan menjadi target hidup. Sekarang era sekarang ya, apalagi sekarang sudah zamannya melangkah ke era FFU. Sudah kalau untuk masalah ekonomi sebenarnya tidak harus keluar rumah, tidak harus berkarir di luar rumah. Dari rumah saja bisa menghasilkan omset yang bahkan ratusan juta. Bagaimana caranya? Kan perempuan ini ahli-ahli semua. Online shop ya. Nah, gimana caranya dengan online shop itu? Jadi tidak
tidak harus meninggalkan kewajibannya di rumah. Dia masih bisa mengurus suami, bisa mengurus anak, tapi dia juga bisa membantu menopang beban keluarga. Nah, selain memang faktor ekonomi itu, memang ada banyak para wanita-wanita yang dituntut untuk bisa mengisi dan mewarnai ruang-ruang publik. Ada banyak ruang publik yang disediakan, mulai dari pendidikan, sosial, politik. Ada banyak guru-guru besar yang dari perempuan. Ada banyak politisi, bahkan ada banyak pejabat yang dari kalangan perempuan. Artinya memang kesetaraan gender itu, apalagi untuk masa-masa sekarang itu menuntut bahwa tidak ada perbedaan gender. Laki-laki, perempuan sama. Hanya saja mungkin harus atas izin suaminya. Jadi sebelum si istri itu atau ibu tersebut memutuskan untuk berkarir di luar rumah, dia harus mendapat izin atau atas pertimbangan dari suami dengan melibatkan beberapa pihak. Siapa beberapa pihak ini? Adalah pihak si suami dan pihak si istri, untuk memberikan masukan bahwa nilai plus minusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, keputusannya ada di siapa? Keputusannya tetap ada pada sepasang itu, suami istri. Akan jalan mana yang akan disebut, baik atau tidak, bagaimana plus minusnya, bagaimana keluarganya. Nah, tentunya kalau sudah disepakati, keputusan sudah dibuat, maka otomatis akan ada pergantian peran. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa memandikan anak itu tidak harus perempuan, menyambi anak itu tidak harus perempuan, tapi ya tanggung jawab tetap ada pada si perempuan, si ibu itu kan bisa. Sekarang sudah zamannya web, sekarang sudah zamannya digital. Untuk memastikan bahwa anaknya sudah makan atau tidak, kan bisa pakai video, bisa pakai pesan-pesan itu untuk memastikan bahwa kewajibannya sudah. Oke, kita di penghujung pertemuan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan. Silakan. Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih individu yang terjalin ikatan perkawinan karena hubungan darah atau adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga dan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masing-masing anggota keluarga memiliki peran penting sesuai dengan kapasitasnya. Dan dalam praktiknya, peran-peran dalam keluarga bisa dilakukan pergantian peran antara ayah dan ibu atau suami dan istri dalam hal teknis pelaksanaan kewajiban-kewajibannya. Selain peran yang secara syar'i melekat pada dirinya seperti kepala keluarga, peran melahirkan dan pengasuhan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya ambil sampel tadi, mudah-mudahan materi yang saya berikan sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Amin. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo, khususnya pada mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya Mawardi pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.